Sebenarnya manasik haji yang dipelajari ya 5 ini. Maka ilmu manasik haji itu kami, makanya kalau kita lagi ketemu dengan orang yang berangkat haji atau umrah itu manasik ada 2 cara, manasik dohir, manasik batin. Manasik dohir ilmu haji sepintas, 2 menit, 1 menit sudah selesai. Sekarang pun kalau kita ajak haji, nggak mungkin nggak sampai 1 menit, nggak sampai 5 menit, 1 menit 2 menit sudah selesai kalau kita melaksanakan ibadah haji. Kalau melakukan sholat sunat tawaf dimanapun tempat kita bisa sholat. Yang penting jangan ganggu orang dan jangan diganggu kita oleh orang. Makanya jangan memaksakan diri tawaf di depan makam Ibrahim diinjak sama orang, nanti nggak enak. Kita nggak enak, orang jatuh juga nggak enak. Baca kitab Taqrib atau Mukhtasar Abi Suja, kita sudah sampai kepada arkanul hajj. Di dalam hajj ada arkan, ada wajibat. Bedanya kalau arkan itu tidak bisa diganti dan jika ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau wajibat di dalam haji bisa diganti. Ini bedanya. Di dalam pembahasan fikih, jumhur ulama di dalamnya adalah madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Rukun di sini adalah termasuk fardu. Fardu dengan wajib adalah sama, nggak ada beda. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah yang membedakan antara fardu dengan wajib. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i ada yang dibedakan antara fardu dengan wajib, ada bab haji. Furudul hajj atau arkanul hajj ini adalah bukan wajibat. Dibedakan di sini saja. Baik kalau arkan nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah. Hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Arkanul hajj maka rukun-rukun haji. Kewajiban apa? Rukun di sini masuk babnya adalah furud. Artinya furud, kefarduan, keharusan. Sesuatu yang harus dilaksanakan di dalam haji dan jika tidak dilaksanakan tidak sah hajinya. Kalau wajibat tidak. Nah, makanya di sana ada kalau kita sering dengar masalah manasik haji. Sebenarnya manasik haji yang dipelajari ya 5 ini. Maka ilmu manasik haji itu kami, makanya kalau kita lagi ketemu dengan orang yang berangkat haji atau umrah itu manasik ada 2 cara, manasik dohir, manasik batin. Manasik dohir ilmu haji sepintas, 2 menit, 1 menit sudah selesai. Sekarang pun kalau kita ajak haji, nggak mungkin nggak sampai 1 menit, nggak sampai 5 menit, 1 menit 2 menit sudah selesai kalau kita melaksanakan ibadah haji. Dalam pemahaman, maksudnya untuk kalau faham haji, membayangkan haji singkat. Umrah mudah, manasik dohir, manasik ilmu gampang, ilmu haji ilmu gampang. Ibadahnya pun ibadah batin, ibadah badan, mohon maaf, ibadahnya ibadah badaniyah. Jadi kalau orang haji diem tok nggak pakai doa pun juga sah. Diem tawaf nggak sah. Ngikut imamnya yang bimbing sah. Makanya bayangin kalau haji, umrah saja yang paling gampang dulu. Umrah 1 menit. Anda naik pesawat, mendapatkan kabar dari pesawat bahwasanya sebentar lagi kita melewati Yalamlam. Langsung niat dalam hati, aku niat ihram untuk umrah. Baru nanti turun ke bandara. Habis bandara sudah langsung ke Mekah. Ke Mekah nyimpen barang di hotel, langsung tawaf. Tawaf 7 kali, habis tawaf 7 kali langsung sa'i. Habis sa'i 7 kali, 7 putaran, kemudian potong rambut. Selesai 1 menit. Itu umrah. Haji, ihram haji. Tinggal haji ada 2, ada 3 macam, ada haji tamattu, ada ifrad, ada haji qiran. Terserah. Anggap saja datang dia dengan niat haji. Sekaligus dibarengkan dengan niat haji. Habis niat haji nanti nunggu waktu wukuf di Arafah. Niat haji ihram. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah. Habis wukuf nanti nunggu tawaf. Habis wukuf nanti tawaf ifadah. Habis tawaf nanti sa'i.
Sudah sah. Ada nanti kewajiban seperti milmat, jumroh dan sebagainya kewajiban. Jadi intinya ternyata adalah untuk rukun haji ada. Makanya kita sebut ada rukun haji, ada 4. 4 rukun haji. Sekarang kita masuk kitab. Jadi gampang kalau bayangin gini, bayangin singkat, umroh saja deh gambarannya. Tadi langsung aja bayangin saya turun ke bandara, kemudian saya tawaf 7 kali, selesai. Dan ini adalah ilmunya ilmu praktek. Biarpun di sini diterangin kayak apapun, sampai sana bingung. Lokasinya beda, gede di sana itu. Ini kan untuk latihan haji itu kan banyak Ka'bah kecil, litarin. Sampai di sana bingung. Apalagi nanti dekat ngelihat pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram itu semuanya mirip. Kalau tidak hafal nomornya bingung. Kita harus menghafal nomornya 80, 81. Ini ada 8 berapa ini. Ini adalah Babul Malik Fahad misalnya. Nanti maksudnya itu. Kalau kita hanya ngapalin bentuknya sama semuanya mirip keliling. Jadi ada orang muter nggak ketemu-ketemu di mana sih itu. Baik, sekarang kita masuk bab rukun. Jadi mudah masalah manasik haji itu mudah. Yang berat itu manasik batin. Haji gimana niatnya, tujuannya seperti apa, menghadirkan kekhusyuan waktu di sana. Menata hati waktu di sana, terus dan seterusnya. Memanfaatkan kesempatan untuk memohon kepada Allah, berdoa dan seterusnya. Kemudian ziarah baginda Nabi SAW. Bagaimana kekhusyuan waktu ziarah dan seterusnya. Baik, arkanul haji, rukun haji ada 4. Al-ihram ma'an niyati. Ihram ma'an niyati. Ihram itu adalah niat. Ihram itu adalah memulai haji, namanya ihram. Niat. Ihram memulai haji dengan niat. Dan niatnya adalah niat haji. Aku niat haji. Gampangnya begitu. Aku niat haji karena Allah. Nah kemudian untuk niat haji ini ada waktu. Ada tempatnya. Dibahas. Kalau waktunya orang bisa niat haji asalkan dia sudah masuk di bulan haji. Haji itu ada asyhur ma'lumat. Waktunya tertentu. Bulan haji itu adalah bulan untuk haji, bukan bulan haji. Bulan untuk haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Setelah itu habis masanya. Jadi kalau kita niat haji di bulan Ramadan nggak jatuh haji. Nggak bisa niat haji karena bukan waktunya untuk haji. Kalau umroh setiap saat kita bisa niat umroh. Asalkan kita tidak lagi sibuk menjalankan tugas haji. Kalau kita lagi ihram haji nggak bisa ditumpangi umroh kecuali niatnya dari awal. Saya kira niat haji sama umroh bareng-bareng. Tapi kalau lagi haji kita niat umroh nggak sah. Tapi waktu umroh itu sepanjang tahun itu adalah waktu untuk umroh. Kalau haji dimulai dari bulan Syawal. Bulan Syawal masuk kita sudah mulai niat haji boleh. Dzulqa'dah. Dzulhijjah 10 awal. Itu miqatnya miqat zamani ada. Waktu mulai ihram ditinjau dari sisi waktu. Nanti ada miqat makani. Kapan, di mana mulainya kita ihram. Kalau orang Indonesia adalah di Yalamlam. Sudahlah, gitu aja. Adapun yang lainnya nanti kalau jadi orang Irak baru nanti dibahas, enggak usah. Untuk permudah, selagi kita jadi orang Indonesia kita bahas Yalamlam. Yalamlam itu ada jabal gunung yang Lamlam itu memanjang sampai Jeddah. Biasanya di pesawat dikasih tahu, 10 menit lagi, 20 menit lagi kita masuk gunung yang lewati jabal bukit Yalamlam. Maka di saat itu kita sudah punya persiapan. Kalau wanita bebas, bajunya seperti itu, nggak ada masalah. Laki-laki sudah ganti dengan baju ihram. Dengan ganti dengan baju ihram, kemudian niat, waktu dikasih tahu. Sebelumnya sah. Sebelum, kalau kelewat, dia melakukan pelanggaran. Kalau kelewat, harus sebelumnya. Maka lebih baik niat, maka untuk bisa. Jadi niat boleh dari awal, mulai dari naik pesawat sudah boleh. Cuman ingat, kapan dia sudah niat, dia harus menjauhi semua yang diharamkan. Tidak boleh pakai minyak wangi dan lainnya. Itu. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah. Harus wukuf di Arafah.
Jadi wukuf di Arafah itu mulai dari terbitnya, mulai dari tergelincirnya matahari di hari Arafah. Hari kita puasa yang di luar Arafah. Kan kita saumu Arafah, puasa Arafah. Maka waktu wukuf di Arafah, Arafah itu semuanya mauqif tempat wukuf. Mulai dari awal tergelintirnya matahari sampai terbitnya fajar hari berikutnya, hari nyembelih korban. Subuh berakhir. Biasanya itu adalah, insya Allah nanti haji semuanya. Setelah wukuf di Arafah, yang paling utama wukuf di Arafah itu bisa menggabungkan antara siang dan malam. Menemukan siang dan menemukan malam, menggabungkan. Kalau tidak, sudahlah pokoknya ke situ sebentar langsung pergi sudah sah. Biasanya langsung dilanjutkan dari Arafah sebelum ke Mina ada mampir namanya Muzdalifah. Muzdalifah di sini bukan termasuk rukun. Bukan termasuk rukun. Nah, tapi masuk Muzdalifah nanti di situ dia nginep di Muzdalifah mengambil batu untuk melempar jumrohnya. Baru nanti paginya ke Mina untuk melempar jumroh. Baik. Yang jelas wukuf di Arafah. Nanti ada rentetannya jangan satu-satu. Nanti ada masalah kewajiban dalam haji. Setelah Arafah itu yang wajib lagi yang perlu kita tunggu-tunggu adalah nanti. Setelah kita wukuf di Arafah, biasanya melempar jumroh dulu. Kemudian setelah itu bisa saja dia langsung pergi ke Masjidil Haram, cuman tidak semuanya. Ada sebagian dari mereka menunda nanti. Tidak pergi Masjidil Haram. Yang mau ke Masjidil Haram langsung dia akan melakukan tawaf. Namanya tawaf ifadah laini. Wa tawafu bil baiti. Tawaf di Baitul Haram 7 kali. Dimulai daripada ada tempat mulainya, sudah ada tandanya di situ. Tempat mulainya ada sebelum antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nanti ada di situ, kemudian ada tandanya. Ya, ada lampu birunya, biru atau hijau, lampu hijau. Ada lampu, nanti di situ mulai 7 kali. Ya, selesai. Habis 7 kali, langsung kalau melakukan sholat sunnah tawaf dimanapun tempat kita bisa sholat. Yang penting jangan ganggu orang dan jangan diganggu kita oleh orang. Makanya jangan memaksakan diri tawaf di depan makam Ibrahim, diinjak sama orang, nanti gak enak. Kita gak enak, orang jatuh juga gak enak. Ambil tempat yang nyaman, sholat. Kemudian setelah itu pergi ke sa'i, mas'a. Tempat sa'i, baina sofa wal marwata, inna sofa wal marwata min syairillah. 7 murtar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu tahallul, potong rambut. Sa'i baina sofa wal marwata. Kemudian setelah itu apa? At-tahallul. Tahallulnya tidak disebut di sini. Yang kelima, at-tahallul tidak disebutkan di sini, akan tapi termasuk rukun tahallul itu. Jadi tidak disebut di sini, akan tapi disebutkan oleh di kitab lain, ulama lain mengatakan at-tahallul itu keluar daripada amaliyah haji dengan cara motong rambut. Berarti 5 arkanul haji bukan 4. Di sini disebutkan 4, kita tambah 1, at-tahallulu. Tahallul adalah dengan motong rambut. Rambut dimanapun, asalkan rambut kepala, biarpun menyulur ke bawah, boleh dipotong rambutnya, selesai. Sudah jadi Pak Haji dan Bu Haji. Selesai. Baru setelah itu yang mau umroh lagi. Baik, sampai sini masalah babul hajj. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.